Krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, serta sistem pemerintahan yang dianggap kurang demokratis, menjadi pemicu peristiwa 21 Mei 1998. Halo teman-teman semuanya, dengan saya Yudi Sobari dari Universitas Terbuka Prodi Hukum. Pada video kali ini, saya akan membahas perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah Indonesia, khususnya pada masa reformasi. Saya juga akan menjelaskan salah satu peristiwa yang penting, nilai Pancasila yang tercermin, serta pelajaran yang masih relevan bagi generasi muda saat ini. Teman-teman semuanya, Pancasila merupakan dasar negara ideologi bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, Pancasila mengalami berbagai tantangan dan perkembangan sesuai dengan kondisi politik sosial pada setiap masa. Saya memilih fokus pada masa reformasi karena periode ini menjadi titik penting perubahan kehidupan demokrasi di Indonesia. Salah satu peristiwa penting pada masa reformasi adalah jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Peristiwa ini terjadi karena adanya krisis ekonomi, meningkatnya pengangguran, ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, serta tuntutan mahasiswa untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang dianggap kurang demokratis. Mahasiswa dari berbagai daerah melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri setelah memimpin Indonesia selama lebih dari 32 tahun. Setelah itu, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai dengan kebebasan berpendapat, pemilu yang lebih demokratis, pembatasan masa jabatan presiden, dan peningkatan hak asasi manusia. Nilai Pancasila yang tercermin, peristiwa reformasi mencerminkan beberapa nilai penting dalam Pancasila. 1. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai ini terlihat dari tuntutan masyarakat agar pemerintah lebih demokratis dan mendengarkan suara rakyat. Reformasi menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat demi kebaikan bangsa. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada masa reformasi, masyarakat menuntut keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, dan perlakuan yang lebih adil terhadap seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi juga lahir karena masyarakat menginginkan kehidupan ekonomi dan sosial yang lebih adil, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut saya, peristiwa reformasi memberikan pelajaran penting bahwa memiliki peran besar dalam menjaga demokrasi dan kehidupan berbangsa. Generasi muda saat ini harus memahami bahwa kebebasan yang kita rasakan sekarang merupakan hasil perjuangan banyak pada masa lalu. Oleh karena itu, kita harus menggunakan kebebasan tersebut secara bijak seperti menyampaikan pendapat dengan sopan, menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan aktif berkontribusi bagi bangsa. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan hingga saat ini karena dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan modern seperti penyebaran hoaks, konflik sosial di media sosial, dan menurunnya rasa persatuan. Sebagai generasi muda, kita harus menjadikan Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada reformasi menjadi salah satu tahap penting dalam perkembangan Pancasila di Indonesia. Peristiwa reformasi menunjukkan bahwa nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan dalam Pancasila harus tetap dijaga agar Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi.